Sobat MSJ, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini temanya masih tetap survival, tapi ada yang beda. Survival kali ini lebih seru, yang menceritakan seorang pria yang dipaksa bertahan hidup setelah dibuang oleh kelompoknya, dan putranya tewas di temannya sendiri. Apakah yang akan terjadi dengan pria ini? Apakah pria ini bisa balas dendam dan bertahan dari kejamnya alam? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di pagi hari yang dingin ini, terdapat beberapa kelompok orang pemburu yang sedang memburu beberapa hewan untuk diambil kulitnya. Pria ini bernama Glass bersama putranya bernama Hawk. Mereka berdua bekerja untuk salah satu pedagang kulit dari Eropa. Dan di sini tugas dari Glass adalah sebagai penunjuk jalan. Di siang harinya, saat mereka mempersiapkan kulit hewan untuk dibawa, tiba-tiba kelompok mereka disergap oleh salah satu suku yang menempati wilayah tersebut. Suku ini bernama Sukuri. Mereka berniat untuk mengambil kulit hewan itu dan merampok mereka. Dan di sini mereka akan menukarkan hasil rampokan mereka dengan pedagang dari Prancis. Dengan kondisi yang terus diserang ini, mereka tidak ada pilihan lain selain meninggalkan sebagian besar hasil buruan mereka di tempat itu untuk menuju kapal milik mereka. Di sini, Glass dan Kapten bergegas untuk mengevakuasi sisa kelompok mereka sebelum mereka dibantai habis. Di sini Glass dan juga kelompoknya berhasil lolos dari Sukuri. Mereka berhasil lolos menggunakan kapal milik mereka. Tapi di sini Kapten mengatakan kepada Glass apa yang harus mereka lakukan. Di sini Glass dengan sikapnya yang sangat waspada mulai melihat hutan di sekeliling sungai itu dan mengatakan kalau sungai adalah tempat yang sangat berbahaya. Sebaiknya mereka turun dari kapal dan berjalan melewati hutan daripada duduk di tempat yang terlihat seperti ini. Tapi salah satu rekan dari Glass mengatakan kalau mereka tidak bisa melakukan itu. Bila Sukuri menemukan mereka, mereka hanya akan dijadikan sasaran tembak seperti bebek liar. We gotta get off this boat. Oh, you wanna get on? We're gonna take our furs and sit out there amongst the reed like a... Was tracking new course back up on land. Now, for it. Taking chances on the water. The last one's safe. Get us home safe? Yeah. Need I remind you, we already lost. Tapi kemudian Kapten mengatakan kepada pria itu kalau Glass merupakan orang yang sangat berpengalaman sebagai seorang pemandu, jadi kita akan mengikutinya. Pria ini tidak setuju. Dia mengatakan kalau kita sudah kehilangan 32 orang dan kita tidak bisa kehilangan orang lagi. Tapi di sini Kapten menegaskan kalau ini merupakan keputusannya dan tidak ada yang boleh membantah. Dan kemudian mereka memutuskan untuk turun dari kapal. You have to set the boat loose. The rear track. Winter before we get there. Host that far over. Right. We walk. Yeah, I'm sure we will. Tapi kemudian di sini Kapten sebelum mereka akan pergi, Kapten meminta kepada kelompoknya untuk menyembunyikan bulu-bulu ini karena mereka tidak mungkin memanggul bulu-bulu ini sampai ke benteng. Di sini salah satu orang di kelompok itu mulai menggerutu kepada Kapten. Dia berkata, mungkin kita akan kehilangan bulu-bulu ini saat kita akan kembali. Tapi di sini Kapten sudah membulatkan tekad. Ini keputusan dan perintah yang harus dijalankan. Karena kesal, pria ini mulai menghina Glass dan istrinya yang merupakan seorang warga pribumi. Di sini pria ini terus mengoceh mengenai istri dari Glass.
Oh, I'm saying savage. Glass. Dog right here. Fight, son? Tapi terlihat Glass tampak sangat tenang. Dia tidak peduli dengan ucapan dan perkataan dari pria ini. Tapi berbeda cerita dengan Hawk, anaknya, yang merupakan seorang blasteran. Get to walk out alive. It's kind of a miracle, don't you think? Dog right here. Fight, son? Did he kill her? Hi, you... Kepalanya sangat panas dan darahnya sangat mendidih saat mendengarkan setiap hinaan, umpatan kepada ibunya. Tapi di sini Glass menahan putranya ini agar tidak melakukan sesuatu yang konyol. Kemudian Kapten menghampiri mereka dan langsung memisahkan Glass dan juga pria ini. Setelah mereka pergi, Glass berkata kepada putranya, "Kau seharusnya bisa bersikap lebih tenang. Kau tidak perlu mengatakan apapun dan tidak perlu berbuat apapun. Karena mereka hanya melihat warna kulitmu, bukan apa yang kamu ucapkan." Kemudian Glass berdiri dan pergi dari tempat itu. Thank you. They did the right thing. Di subuh-subuh sekali mereka berangkat untuk menghilangkan jejak mereka dari suku pengejar mereka. Di tengah hujan mereka berjalan untuk menjauh dari kejaran para barbar itu. Saat hujan reda, mereka berhenti untuk istirahat dan beberapa orang mulai tidur untuk melepaskan penat. Glass berjalan menelusuri hutan untuk mengawasi daerah itu. Tiba-tiba dia mendengarkan suara hewan yang tampak asing. Dia mempersiapkan senapannya dan mulai bersikap waspada. Di situ terdapat seekor anak beruang yang tak jauh dari situ juga ada induknya. Induknya langsung menyerang Glass. Di sini terjadi pertarungan yang sangat epik antara Glass dan beruang itu. Glass mampu mengalahkan beruang itu, tapi sayangnya dia mengalami cedera yang cukup parah. Di sini, para anggota kelompoknya yang mendengarkan langsung berusaha untuk menolong Glass. Christ almighty. He's right here, you see? One of our own men got dead. Bill, Ryman, you take South and East. It's all right. Captain, you stay. Pulling through. Di lain cerita, kepala suku dari Sukuri menemui para pedagang dari Prancis. Dia di sini membawa bulu hasil curian mereka untuk ditukarkan dengan amunisi dan kuda. Tapi sayangnya para pedagang Prancis hanya akan memberikan amunisi dan perbekalan, tidak akan memberikan kuda. Tapi di sini kepala suku dari Sukuri tetap memaksa untuk memberikan kuda. Toujours des bonnes affaires avec toi. C'est pas la moitié de leur prix. Maintenant, je sais plus le répéter. Ça fait pas partie du Cacaico. Tout ce que nous avons est Tina. vos chevaux. Ahou, Tawine. Tapi di sini orang Prancis itu berkata, bila dia terus memaksa untuk memberikan kuda, maka kesepakatan akan batal. Kemudian kepala suku berkata, "Kalian datang ke sini, menjajah tempat ini, dan memburu semua hewan kami. Kalian adalah pencuri." Ditambah lagi, putri dari kepala suku telah diculik. Dia perlu kuda-kuda itu untuk memburu mereka. Tapi di sini, para pedagang Perancis sama sekali tidak ingin mendengarkan perkataan dari kepala suku. Di sisi lain, kelompok dari Glass akan mendaki sebuah gunung, tapi sayangnya tidak ada jalan. Di sini Glass tampak kesakitan. Dengan kondisi Glass saat ini, dia hanya akan menghambat perjalanan mereka. Jadi kapten dengan perasaan yang bersalah ingin menembak Glass. Di sini putranya Hawk terus meminta kepada kapten untuk tidak melakukan itu. Kapten pun sebenarnya tidak tega. Dia tahu Glass adalah pria yang baik. With the rag over his eyes. Hey, step back. Take it. I'll stay. Me too. Captain, 3 men can't hold off. The only reason we're still alive. Dan Glass juga merupakan teman yang baik. Jadi dia meminta kepada anggota kelompoknya untuk tinggal dan menemani Glass sampai akhir hayatnya. Dia akan memberikan upah $70.
Tapi sayangnya anggota kelompoknya tidak ada yang mau, karena mereka tidak cukup gila untuk menemani Glass saat Sukuri memburu mereka. Kemudian kapten menaikkan tawarannya menjadi $300. Akhirnya ada 3 orang yang akan tinggal untuk menemani Glass sampai akhir hayatnya. Setelah itu, hanya tersisa 3 orang yang menemani Glass di tempat itu, yaitu putranya Hawk, Vince, dan juga James. Di sini, Hawk berusaha berbicara dengan ayahnya dan juga memberikan semangat untuk kehidupannya. 2 hari sudah berlalu semenjak Glass diserang oleh beruang itu, tapi dia belum juga mati. Di sini Vince sudah mulai bosan menunggu mereka. Di saat Hawk dan James pergi, di sini Vince berbicara kepada Glass. Bila dia mengizinkan untuk menghabisi dirinya, maka dia akan berjanji untuk membawa Hawk dan juga James dengan selamat kembali ke benteng. Tapi bila dia menolak, maka dia akan menghabisi putranya tepat di depan matanya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Glass mengiyakan permintaan dari Vince ini. You just have to blink. You know, maybe you won't. That's something you can do. Okay, Jim? Jim! Tak selang lama, Hawk kembali dan mengetahui kalau ayahnya dalam bahaya. Dia langsung menolongnya. Dia menghantam kepala dari Vince dan mulai berteriak nama James untuk meminta pertolongan. Di sini, Vince berusaha untuk menangkap Hawk dan langsung menghabisinya tepat di depan ayahnya. Pemandangannya sangat memilukan. Di saat Glass sangat menyayangi putranya, ditambah lagi Glass sudah kehilangan istrinya, kini dia juga harus kehilangan putranya. Tanpa dia bisa berbuat apapun. Kemudian tak selang lama Jim kembali dengan hewan buruannya. Di sini dia langsung menemui Glass dan memberikan sebuah kain untuk dijadikan bantal. Kemudian Jim berkata kepada Vince, "Kemanakah Hawk?" Dengan pura-pura bodoh, Vince berkata, "Apakah Hawk tidak bersama denganmu?" Di sini Jim berkata kalau dia tidak bersama dengan Hawk. Di sini Jim berusaha untuk mencari Hawk, tapi sayangnya dia tidak menemukannya. Kemudian di keesokan paginya, Vince membangunkan Jim untuk segera pergi dari tempat itu. Sukuri telah berhasil melacak keberadaan mereka, dan mereka sudah sangat dekat. Kalau mereka ingin selamat, mereka harus pergi. Tapi Jim berkata, "Kita harus membawa Hawk." Namun Vin berkata, "Kalau itu bukan urusan kita." Bagaimana dengan Glass? Glass juga bukan urusan kita. Tapi kan kita sudah berjanji kepada kapten akan menemaninya sampai akhir hayatnya. Namun Vince tidak menghiraukan perkataan dari Jim. Dia tetap memaksa dan mengajak Jim untuk pergi dari tempat itu, meninggalkan Glass yang sekarat dan tidak bisa berbuat apapun. Shut up! He's alive! I'm sorry. I'm sorry. Karena Jim yang terus mengomel untuk memaksa membawa Glass pergi dari tempat itu membuat Vince menjadi sangat kesal. Kemudian Vin langsung menyeret menuju lubang yang dia buat. Di saat Glass mati, dia akan dikuburkan di tempat itu. Di sini Vin ingin mengubur Glass secara hidup-hidup yang membuat Jim berusaha untuk menghentikan pria gila ini. Dia mengatakan kalau Glass masih hidup. Vince tidak mau peduli, dia hanya ingin selamat dan pergi dari tempat itu dan segera kembali ke benteng. James yang ketakutan dan tidak bisa berbuat apapun dengan terpaksa meninggalkan botol minumnya kepada Glass. Glass hanya bisa menatap kedua orang ini pergi dari tempat itu, sedangkan dia masih lumpuh akibat serangan beruang itu. Di keesokan paginya Glass dengan sisa tenaga yang dia punya, dia berusaha menggerakkan tangannya. Dia mulai bergerak, walaupun itu sangat menyakitkan. Glass merayap dan merangkak keluar dari lubang. Dia merayap menuju putranya yang sudah terbujur kaku. Yang seharusnya dia yang mati, kenapa malah putranya, satu-satunya keluarga, dan juga harapannya yang telah pergi. Di sini terlihat Glass begitu sedih dengan kematian putranya. Di lain cerita,
Jim dan Vince sedang beristirahat dan mereka akan melakukan perjalanan kembali. Tapi di sini Jim merasa sangat curiga. Apa yang dilakukan oleh Vince di tepi sungai di saat mereka semua telah mengambil air? Disinilah Jim mulai curiga kalau Vince telah berbohong kepada dirinya untuk meninggalkan Glass di tempat What itu. you doing down by the creek all by yourself? Answer me this. Sure, I asked you a question. Kemudian Jim langsung menodongkan pistolnya tepat ke arah Vince. Dari situlah Vince mulai mengatakan semuanya. Di sini Jim sangat kaget kenapa dia bisa setega itu meninggalkan Glass di tempat itu. Karena lengah, Vince langsung mengambil senapannya dan menodongkan ke arah Jim. Jim tersungkur dan langsung Vince menembak kepala dari Jim. Tapi sayangnya bubuk misinya tidak diisi dan kali ini dia dengan beruntung selamat akibat kebodohannya sendiri. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Glass hanya berbaring di jasad putranya ini. Dia hanya bisa menatap di saat tubuh putranya semakin mendingin. Setelah itu Glass pergi dari tempat itu. Dia mulai merangkak dan merayap menjauhi tempat itu. Dia kini memiliki tujuan baru, yaitu mengejar Vin untuk balas dendam atas kematian putranya. Saat dia pergi, Sukuri menemukan jejaknya, dan kini dia juga harus dikejar oleh Sukuri. Akhirnya Glass sampai di tepi sungai. Dia langsung berusaha mengobati lukanya. Dia berusaha bertahan dari rasa sakit dari lehernya yang tersayat. Tapi saat itu juga, tanpa sengaja, salah satu anggota Sukuri menemukan dia. Glass panik dan dia langsung menyemburkan diri ke sungai untuk kabur dari Sukuri. Sukuri berusaha mengejar dia. Glass berhasil lolos. Kemudian dia menepi ke bibir sungai. Terlihat di sini Glass sangat kedinginan karena memang saat ini masih musim dingin. Dia berusaha menghangatkan dirinya. Setelah menghangatkan dirinya, Glass terbangun dari tidurnya. Dia mulai mengecek perangkap ikan yang dia buat. Setelah dia cek, terdapat ikan yang terperangkap. Dia langsung memakan ikan itu dengan lahapnya. Dia begitu kelaparan dan seakan-akan hampir tidak mungkin untuk bertahan. Kemudian dia mendengarkan suara berisik dari hewan-hewan yang tidak jauh dari dirinya. Dia berjalan perlahan ke atas dan menemukan kawanan bison yang sedang diburu oleh serigala. Dia hanya menatap dan melihat. Kemudian dia kembali dan tertidur. Di malam harinya, Glass melihat kilatan cahaya dari atas. Dia menuju ke atas dan melihat seorang pria yang berhasil mengusir serigala-serigala itu. Dia berjalan menuju pria itu. Tapi pria itu langsung menodongkan anak panahnya. Glass memohon kepada pria itu untuk diberikan sedikit daging agar dia bisa bertahan hidup. Pria itu pun langsung memberikan sepotong daging ke arah Glass. Glass memakannya dengan lahap. Di keesokan paginya, Glass yang tertidur dibangunkan oleh pria itu yang mengecek bagian tubuhnya yang penuh luka. Kemudian pria itu bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Glass menjelaskan kalau dia telah bertarung dengan beruang. Kemudian karena terluka, dia dibuang oleh kelompoknya dan putranya telah dibunuh. Kemudian pria itu bercerita kalau dia juga mengalami hal yang sama. Keluarganya telah dibantai. Hanya tinggal dia sendiri. Tapi pria ini mengatakan pada Glass, bila balas dendam adalah tanggung jawab dari Tuhan.
kita tidak berhak untuk melakukan itu. Kemudian pria itu perlahan-lahan pergi meninggalkan gelas. Tapi kemudian pria itu berkata kepada gelas, "Berkudalah bersamaku." Sejak saat itu, gelas dan pria itu pergi bersama. Di lain cerita, Finn dan Jim sudah sampai di benteng mereka. Di sini Vince langsung menemui kapten dan menceritakan semua yang terjadi, walaupun semuanya hanyalah kebohongan. Di sini Jim tampak dia tidak mau berbicara. Dia tahu kalau semuanya hanyalah sebuah kebohongan. Ditambah lagi dia masih merasa sangat bersalah kepada Glass karena dia telah meninggalkannya. Singkat cerita, Glass dan pria itu sedang berjalan di tengah badai salju. Kemudian Glass terjatuh dari kudanya. Lukanya semakin parah, dia harus dirawat. Kemudian pria India itu mulai menyalakan api dan mengobati luka yang dialami oleh Glass. Glass terbangun dari tidurnya dan dia keluar dari tenda. Dia bingung kemana pria Indian itu. Dia berjalan untuk mencari pria Indian itu. Alangkah terkejutnya saat Glass tahu bahwa pria Indian itu telah digantung oleh seseorang. Dia sangat sedih, kenapa pria sebaik ini bisa mati dengan cara yang mengenaskan. Kemudian Glass mendengarkan suara-suara dari kejauhan. Dia tahu di tempat itu ada sekelompok orang yang sedang berkemah. Dia mendekati kemah itu dan diketahui bahwa orang-orang itu ialah pedagang dari Prancis. Sebelum dia menyusup dan menyerang orang-orang itu, Glass menunggu sebentar. Setelah itu, dia merangkak masuk. Kemudian salah satu dari orang Perancis itu membawa seorang gadis. Gadis ini ialah anak kepala suku dari Ri. Hal itu juga menjelaskan mengapa kepala suku dari suku Ri begitu memburu mereka. Karena orang-orang ini telah membawa anaknya dan anggota kelompok dari Glass yang dituduh menculik. Kemudian salah satu orang Perancis itu akan melakukan sesuatu kepada gadis itu. Dan kemudian Glass langsung mengambil pistolnya dan menodong ke pria itu. Setelah itu Glass langsung mengambil kuda itu dan menembak salah satu orang Perancis itu, kemudian dia kabur. Setelah berhasil menyelamatkan gadis ini, Glass pergi dan berkemah di tengah hutan. Di saat dia tertidur, bayangan akan istrinya datang menghampirinya. Tapi kemudian, tiba-tiba dia mendengarkan suara kuda dari kejauhan. Sukuri berhasil menemukan dia. Glass langsung lari dengan kudanya. Tapi mereka terus mengejar, sehingga Glass harus mengeluarkan beberapa tembakan untuk menghalau mereka. Tapi karena tidak melihat jalan, Glass terjatuh dari tebing. Dengan ajaibnya, Glass berhasil selamat saat dia terjatuh, tapi kudanya tewas. Di sini dia terluka lagi. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia melihat bangkai dari kuda itu. Dia begitu kedinginan. Kemudian Glass menghangatkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam tubuh kuda itu. Di keesokan paginya, Glass berjalan menyusuri hamparan salju dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya. Di sisi lain, saat di markas terdapat seorang pria kulit putih yang mendekati gerbang. Dia digeledah dan kemudian dipertemukan dengan kapten. Dia menceritakan kalau anggota kelompoknya telah diburu dan dihabisi oleh seseorang. Kemudian dia menceritakan semua kejadiannya dan mengeluarkan botol minum yang ditinggalkan oleh Jim kemarin. Di sini Jim berkata, "Kau mendapatkan ini dari siapa?" Pria ini mengatakan kalau dia mendapatkan ini saat ada seorang pria yang menyerang camp mereka. Kemudian Jim berkata, "Ini mungkin adalah Howe." Sedangkan Finn, dia terdiam. Dia sadar betul kalau Howe telah mati dan kemungkinan Glass masih hidup. Kemudian kapten meminta kepada pria itu untuk mengatakan di mana letaknya.
Setelah dia mengatakan di mana lokasinya, Kapten langsung berjalan dan bergerak bersama anggotanya menuju tempat itu. Sedangkan Finn hanya terdiam melihat botol itu. Eyes in front! Kemudian Kapten dan rombongannya sampai di lokasi itu. Mereka mulai mengecek dan mencari sesuatu petunjuk di lokasi itu. Tapi kemudian terdengar suara letusan pistol. Tak selang lama muncullah bayangan dari seorang pria dari kegelapan. Dia bertanya, siapa di sana? Kemudian Glass muncul yang membuat Kapten beserta kelompoknya terkejut. Karena mereka semua telah mengira Glass telah mati akibat luka yang dia dapat. Namun Glass masih hidup. Kemudian Kapten langsung membawa Glass menuju benteng. Di keesokan paginya saat sampai di benteng, Kapten telah mendengarkan semua penjelasan mengenai Finn dari Glass. Kemudian dia langsung mencari Finn di barak miliknya, tapi sayangnya dia telah kabur. Dia menanyai satu persatu anggota barak, dan salah satu orang berkata kalau Finn ingin pergi ke Texas dan menjadi serdadu. Kemudian Kapten langsung menuju ruang kerjanya. Ruang kerjanya telah diobrak-abrik. Semua uangnya telah diambil. Kemudian Kapten berjalan keluar menuju Jim. Jim dipukul menggunakan senapan. Kapten sangat marah karena Jim telah berdusta, telah mengatakan Glass telah meninggal. Glass hanya terdiam, tak berkata apapun. Dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Setelah itu, Glass diobati oleh dokter di sana. Glass menjelaskan kalau Jim selama ini hanya menjalankan tugas. Dia tidak tahu kalau putranya telah dibunuh. Dia telah ditipu oleh Vince. Kemudian Kapten berkata, apakah semua cerita ini benar? Glass tidak menjawab itu. Dia berkata, aku butuh kuda dan senapan. Kapten menjawab, yang kau butuhkan sekarang adalah makan dan istirahat. Lagi pula Vince sudah jauh. Tapi Glass berkata, dia ketakutan. Dia seperti seekor rusa yang terperangkap oleh jebakan. Dia tidak akan pergi jauh. Aku akan mencari dan melacaknya. Kemudian di keesokan paginya, Kapten dan juga Glass pergi dari benteng mereka. Mereka akan memburu Vince. Setelah semalaman berjalan dan mencari jejak, akhirnya mereka menemukan jejak dari Vince. Di sini, Glass mencium bau asap yang dibuat oleh Vince, yang berjarak sekitar 1 mile dari mereka. Kemudian Glass meminta kepada Kapten untuk berpencar, untuk mengelilingi dia, dan kemudian menangkap. Di sini mereka mulai berjalan untuk mencari keberadaan di mana Vince. Tapi di sisi lain, Kapten bertemu dengan Vince. Tapi sayangnya Vince sudah menodongkan senapannya ke arah Kapten. Di sini Kapten berkata kalau dia akan membawa Vince kembali ke benteng dan akan ditangkap kemudian diadili. Tapi sebelum itu terjadi, Vince sudah menembak Kapten, yang suara tembakannya terdengar oleh Glass. Glass bergegas ke tempat itu, dan sayangnya dia hanya menemukan Kapten dalam kondisi sudah tewas. Kemudian di sini Glass membawa Kapten kembali dan melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan di mana Vince. Tapi tiba-tiba suara tembakan terdengar. Vince berhasil membidik Glass yang membuat Glass langsung tersungkur di dekat kudanya. Vince bergegas menuju kuda itu dan mengecek. Tapi sayangnya yang dia tembak adalah mayat dari Kapten. Di sini Glass menggunakan sedikit trik kepada Vince. Kemudian Glass langsung menembak dari arah belakang. Kemudian terjadilah kejar-kejaran antara Glass dan juga Vince. Vince terus berlari dan kemudian bersembunyi. Di sini Glass tampak kebingungan di mana Vince sembunyi. Tapi kemudian terdengar suara tembakan lagi. Tapi kali ini peluru yang digunakan oleh Vince sudah habis. Jadi dia membuang senapannya. Sedangkan Glass terus memburunya dengan sangat ganas. Kemudian di sini Vince berlari dan terjatuh dari tebing. Glass langsung mengejarnya. Terlihat di sini Vince terluka dan dikejar oleh Glass yang sama terlukanya. Kemudian Vince berkata kepada Glass, bukankah kita sudah sepakat bila aku membunuhmu, maka aku tidak akan membunuh putramu. Kemudian Glass berkata, tidak ada kesepakatan di antara kita. Namun kemudian Vince berkata, seharusnya kau membesarkan pria sejati, bukan blasteran biadab seperti itu dari istri Indiamu. Perkataan yang sangat menyayat hati membuat Glass begitu marah.
dan langsung menyerang Vince. Kemudian di saat Glass berhasil melumpuhkan Vince, di sini Glass ingin menghabisi Vince, tapi kemudian dia teringat kalimat dari orang India itu, bahwa balas dendam adalah tugas Tuhan. Dia mengurungkan niatnya, lalu membuang Vince ke sungai. Aliran sungai itu membawa Vince mendekat menuju kepala Sukuri yang sudah dari tadi melihat pertarungan mereka. Kepala Sukuri langsung mengambil Vince dari dalam sungai dan kemudian menghabisinya. Ini adalah ungkapan terima kasih dari kepala suku karena telah menolong putrinya dan mengungkap kebenaran siapa pelaku sebenarnya yang telah menculik putrinya itu. Glass yang dalam kondisi cedera, dia ketakutan. Dia mengira kepala suku dan kelompoknya akan menghabisinya, dan ternyata mereka hanya lewat begitu saja. Kemudian Glass berjalan kembali. Di sisa-sisa tenaganya ini, bayangan istrinya muncul. Bayangan yang telah menghantui Glass begitu lama. Di sini Glass telah berhasil melepaskan belenggu yang sangat kuat yang telah mengikat dirinya selama ini. Kini dia bisa mengikhlaskan istri, putranya, dan teman-temannya yang telah tiada. Kini Glass akan menjadi orang yang baru, dan film pun berakhir. Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.